Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, selamat malam pada teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang. Kali ini dalam pembahasan yaitu analisa profitabilitas pada salah satu perusahaan multinasional company Indonesia, yaitu PT Unilever pada periode 2018 dan 2000 hingga 2020. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelumnya mau izin memperkenalkan diri. Saya Nujana Lorenza Oktaviani, mahasiswa program studi S1 Manajemen dengan NIM 21101050141. Kali ini saya akan mempresentasikan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan. Jadi ada beberapa yang akan saya paparkan, terutama terkait perusahaan Unilever dan juga analisa profitabilitasnya. Oke, ya, berikut adalah presentasinya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa profitabilitas pada PT Unilever Indonesia TBK 2018 hingga 2020, yang mana ini em, seperti kita tahu, PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional company, di mana dia bergerak dalam bidang customer goods, dan dia juga sudah TBK sudah melaksanakan IPO sudah dari lama sekali, dan sekarang dia masih berada di pasar bursa saham. Apakah teman-teman salah satu pemegang sahamnya? Siapa? Silahkan nanti komen di bawah ya gimana menjadi emiten dari Unilever. Karena memang di sini saya sangat tertarik dengan PT Unilever karena memang PT Unilever itu adalah salah satu watchlist saham yang saya perhatikan dari lama sekali ya. Bahkan hingga dia sebelum stock split hingga sekarang harganya sudah di harga 2000, saya masih watchlist Unilever ini. Makanya saya tertarik untuk menganalisa profitabilitas dari PT Unilever sebagai salah satu perusahaan multinasional company di Indonesia. Nah, kurang lebih latar belakangnya, kenapa saya ambil ini? Pertama, saya mengambil analisa profitabilitas. Karena apa? Karena profitabilitas itu salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan bisnis dan daya saing perusahaan. Di mana dalam beberapa tahun terakhir profitabilitas perusahaan menjadi fokus utama dalam keberlanjutan bisnis dan daya saing di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Nah, menurut Sufi tahun 2018, untuk mencapai tujuan utama yaitu moral laba maksimal, perusahaan harus mengoptimalkan strategi dan kinerja operasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan efisiensi biaya. Makanya di sini bisa kita sebut untuk menilai kinerja perusahaan itu dapat salah satunya menggunakan rasio profitabilitas. Nah, untuk perusahaan Unilever sendiri, dia merupakan sektor barang konsumen. At least kalau misalnya teman-teman di rumah, at least paling nggak teman-teman punya satu deh. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi terkait company profile dari PT Unilever. Dan analisa probabilitas ini penting untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, saya merumuskan masalah yaitu bagaimana kinerja keuangan PT Unilever dari periode 2018 hingga 2020 berdasarkan net profit margin, berdasarkan return on asset, dan berdasarkan return on equity. Itu adalah rasio profitabilitas yang saya proyeksikan dengan NPM, ROA, dan ROE. Dan tujuannya tidak jauh dari rumusan masalah, yaitu untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan PT Unilever Tbk berdasarkan NPM, ROA, dan ROE. Nah, tentunya manfaat dari penelitian ini saya bagi menjadi tiga, yaitu untuk teoritis, untuk memberikan wawasan dalam analisis keuangan, dan dalam praktisnya untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dan bagi akademis, diharapkan bisa sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Oke, kita langsung lanjut ke profil perusahaan PT Unilever. Secara singkat, PT Unilever ini didirikan pada tahun 1933 dengan nama Ziv Fabriken and Lever. Dan IPO ini dilakukan pada tahun 1982 dengan kode saham UNVR di Indonesia dan memiliki portofolio produk yang luas, diantaranya termasuk makanan, minuman, dan produk perawatan pribadi.
Baik, sedangkan untuk visi dan misi perusahaan dari PT Unilever yaitu diantaranya memiliki visi untuk membantu orang merasa nyaman, berpenampilan baik dan meningkatkan kualitas hidup, serta memiliki misi untuk menjadi perusahaan pilihan utama konsumen dengan menyediakan produk berkualitas tinggi. Dan untuk portofolio produk yang dimiliki PT Unilever untuk di bidang makanan dan minuman, tentu saja kita sering melihat produk seperti Blue Band, Royco, dan Lipton. Untuk di bagian sabun dan deterjen, Unilever memiliki Rinso, Sunlight, dan Lifebuoy, yaitu sabun, dan juga sampo. Kemudian untuk kecantikan dan perawatan pribadi, PT Unilever memproduksi seperti Pepsodent, Sunsilk, dan Pond's. Tentunya semua barang-barang ini kita sudah sangat familiar ya, barang rumah tangga yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk strategi perusahaan sendiri dikutip dari PT Unilever, yaitu dia ingin mengembangkan portofolio produk yang inovatif, memperkuat kehadiran di pasar global, serta meningkatkan efisiensi dan operasional. Untuk metodologi dari penelitian ini, untuk jenis penelitian ini, saya menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, saya mengambil data laporan keuangan PT Oliver Indonesia, TBK, periode 2018 hingga 2020 yang didapatkan dari website PT Unilever. Sedangkan untuk teknik analisisnya, saya menggunakan hasil profitabilitas NPM, ROA, dan DOE dengan perbandingan hasil dengan rata-rata industri berdasarkan Kasmir. Oke, kita bisa langsung lanjut ke analisis dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu kita analisa net profit margin dari PT Unilever. Di mana net profit margin menurut Kasmir 2015 dikutip dari Amelia dari 2018, NPM merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rumus untuk menghitung NPM yaitu laba setelah pajak dikali penjualan dikali 100%. Dan seperti yang tertera di layar, untuk NPM tahun 2018, eh, laba setelah pajak didapatkan senilai 9 triliun 109.445, di mana angka ini seperti dalam laporan keuangannya disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Jadi angka di sini kita tinggal tambahkan 6 digit. Jadi angka di sini aslinya adalah dalam triliunan ya, karena di laporan keuangan disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Jadi untuk laba bersih setelah pajaknya yaitu 9 triliun dengan penjualan sebesar 41 triliun sehingga didapatkan 22%. Dan untuk NPM di tahun 2019 dengan laba setelah pajak sebesar sekitar 7 triliun dengan penjualan sekitar 42 triliun didapatkan NPM sebesar 17%. Dan NPM di tahun 2020 dengan laba setelah pajak 7 triliun dan penjualan sebesar sekitar 42 triliun atau hampir 43 triliun ya. Sehingga didapatkan NPM yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 17%. Nah, eh di tahun 2008, seperti kita lihat, di tahun 2018 ini NPM tercatat sebesar 22%, yang berada di atas rata-rata industri sebesar 20%. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada tahun tersebut tergolong baik dan efisien dibandingkan dengan kompetitor di industri sejenis. Namun, pada tahun 2019, NPM perusahaan turun menjadi 17%, diikuti tahun 2020 juga, dan ini dicatat penurunan sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan mengalami kemunduran karena nilai NPM pada tahun 2019 juga berada di bawah rata-rata industri yang sebesar 20%. Kinerja yang menurun ini menjadi indikasi bahwa adanya kendala dan dalam pengelolaan beban dan efisiensi operasional perusahaan selama di tahun tersebut. Dari analisis tersebut dapat kita simpulkan sementara bahwa penyebab rendahnya margin laba bersih selama 2 periode terakhir 2019 dan 2020 kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID karena pandemi COVID terjadi di tahun 2019 hingga 2020
2021 dan 2022. Nah, rendah MM ini disebabkan oleh harga produk bersih yang relatif rendah atau struktur biaya yang tinggi, termasuk tingginya biaya tidak langsung terhadap penjualan dan beban pajak yang besar. Nah, untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, perlu mengevaluasi strategi operasionalnya termasuk penetapan harga dan efisiensi pengelolaan biaya. Kemudian kita lanjut ke rasio berikutnya, yaitu return on asset. Di mana return on asset menurut Easton et al. Pada tahun 2021 merupakan salah satu alat untuk mengukur rasio profitabilitas yang sanggup memperhitungkan kesanggupan entitas dalam mendapatkan keuntungan dari aset yang digunakan. ROA memperlihatkan perhitungan bagaimana entitas mampu menghasilkan keuntungan yang bersumber pada kegiatan pada tahun sebelumnya agar dapat digunakan pada periode selanjutnya. ROA adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan income dari pengolahan aset dan memperoleh manajer efisiensi secara menyeluruh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil ROA, maka mengindikasikan kurang mampunya manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. ROA merupakan indikator untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, berarti perusahaan tersebut semakin baik kinerjanya dalam menghasilkan laba bersih. Berikut adalah return on rumus ROA menurut Kasmir tahun 2015 yang dikutip dari Amelia tahun 2018. Di mana rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Di mana didapatkan pada laporan keuangannya, kita menggunakan skala yang sama yaitu dalam juta rupiah. Jadi kita baca dalam triliun ya aslinya. ROA di tahun 2018 dengan laba setelah pajak sebesar 9 triliun dengan total aset 19 triliun, maka didapatkan ROA sebesar 47%. Sedangkan untuk ROA di tahun 2019 dengan laba setelah pajak 7 triliun dengan total aset 20 triliun, maka didapatkan ROA sebesar 36%. Kemudian untuk ROA di tahun 2020 dengan laba setelah pajak sebesar 7 triliun dan total aset 20 triliun, maka didapatkan ROA sebesar 35%. Di mana berdasarkan hasil analisis ini, pada tahun 2018, seperti yang kita lihat, perusahaan mencatatkan ROA sebesar 47%, dan ini merupakan jauh di atas rata-rata standar industri yang hanya sebesar 30%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada tahun tersebut sangat baik karena mampu menghasilkan laba yang signifikan dibandingkan dengan penggunaan asetnya. Namun, pada tahun 2019, ROA perusahaan mengalami penurunan menjadi 36% atau turun sebesar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun demikian, nilai ini tetap berada di atas standar industri yang sebesar 30%. Dan di tahun 2020, mengalami penurunan lagi sebesar 1%, namun tetap masih di atas standar industri, yaitu sebesar 35% ROA PT Unilever di tahun 2020, sehingga masih tergolong baik. Nah, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun ROA perusahaan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, kinerja keuangannya masih berada pada tingkat yang baik jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri. Penurunan ROA ini disebabkan oleh rendahnya margin laba dan lambatnya perputaran aset pada perusahaan. Untuk mempertahankan kinerja keuangan yang baik, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki margin laba, dan mempercepat perputaran asetnya. Kemudian kita menuju rasio yang terakhir yaitu return on equity. Di mana return on equity menurut Easton et al. Merupakan hasil pengembalian ekuitas yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini menampilkan efisiensi pemakaian modal sendiri. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula return on equity. Nah, return on equity adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal di sektor dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar. ROE adalah alat pengukuran profitabilitas yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam menggunakan biaya ekuitas untuk membiayai operasi dan menumbuhkan perusahaan. Dan berikut adalah rumus ROE berdasarkan Kasmir tahun 2015, yaitu laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikalikan 100%.
Dan seperti kita lihat pada layar, untuk ROE di tahun 2018 dengan laba setelah pasif sebesar 9 triliun dan total ekuitas sebesar 7 triliun, maka didapatkan 120%. Sedangkan ROE di tahun 2019 dengan laba setelah pajak 7 triliun dan total ekuitas sebesar 5 triliun, maka didapatkan eh, ROE sebesar 140%. Dan ROE di tahun 2020 didapatkan laba setelah pajak 7 triliun dengan total ekuitas sebesar 4 triliun atau hampir 5 triliun rupiah, sehingga didapatkan ROE sebesar 145%. Di mana pada hasil ini dapat dianalisa bahwa pada tahun 2018 perusahaan mencatatkan ROE 120% yang pada dasarnya dia memiliki nilai jauh di atas standar industri atau sebesar 3 kali lipatnya ya. Nilai ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada tahun tersebut sangat baik dengan tingkat pengembalian ekuitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri. Dan pada tahun 2019 malah meningkat 20%, sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya, dan peningkatan ini semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang mampu mengelola modal ekuitasnya secara sangat efisien. Selain itu, nilai ROE pada tahun 2019 juga tetap jauh di atas rata-rata industri yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada saat ini masih sangat baik. Dan pada tahun 2020, ROE dicatat sebesar 140%, yaitu menaik 5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan terus mempertahankan performa keuangannya dengan memanfaatkan modal ekuitas untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dengan ROE yang tetap jauh di atas rata-rata industri sebesar 40%, kinerja keuangan perusahaan tahun 2020 dinilai sangat baik. Dari hasil ini dapat dianalisis bahwa ROE perusahaan selama periode 2018 hingga 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat. Dan selama 3 tahun berturut-turut, ROE perusahaan tidak hanya berada di atas rata-rata standar industri, tapi juga mencerminkan pengelolaan modal yang sangat efektif. Peningkatan yang konsisten dalam ROE ini menegaskan bahwa pengembalian ekuitas perusahaan selama periode tersebut sangat baik dan menunjukkan keunggulan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Sehingga kita sampai pada kesimpulan, yaitu pada kesimpulan utamanya, pada net profit margin, eh, perusahaan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019 dan perlu ditingkatkan agar sesuai atau melampaui rata-rata industri. Sedangkan untuk ROA-nya, PT Unilever cenderung stabil di atas rata-rata industri meskipun mengalami sedikit penurunan. Hal ini mungkin bisa diakibatkan dari akibat pandemi COVID. Dan sedangkan untuk ROE-nya, PT Unilever menunjukkan tren peningkatan yang kuat, mencerminkan pengelolaan modal yang sangat baik. Sehingga kita, sehingga kita dapatkan kesimpulan pada umumnya, yaitu kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan tergolong baik. Meskipun ada beberapa peluang untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperbaiki margin laba. Nah, untuk rekomendasi sendiri yang diberikan, yaitu agar PT Unilever dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan melalui diversifikasi produk serta menurunkan biaya operasional untuk meningkatkan margin laba. Kemudian efisiensi dari segi operasional yaitu mempercepat perputaran aset untuk meningkatkan ROA serta evaluasi terhadap struktur biaya untuk meningkatkan efisiensi serta pengelolaan modal yang baik sehingga diharapkan PT Unilever dapat mempercepat perputaran aset untuk meningkatkan ROA dan mempertahankan pengelolaan modal efektif untuk menjaga ROE tetap tinggi. Dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang stay hingga di akhir.
Dan berikut adalah hasil secara keseluruhan dari analisa profitabilitas pada PT Unilever Tbk dari periode 2018 hingga 2020, di mana di sini saya dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari net profit margin, return on asset, dan return equity. Semoga hasil dari analisa ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bagi para peminat saham semuanya dapat menentukan lebih baik kira-kira apakah saham PT Unilever ini masih worth to buy, atau mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan karir di PT Unilever. Nah, kami kembalikan kepada teman-teman saya. Nah, apabila teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut, silakan langsung drop di kolom komen. Atau kalau misalnya teman-teman pengen request aku untuk analisa yang lain, silakan langsung drop di kolom komen dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa lagi.